Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita adalah hari telah menjalani hari ketiga, di mana pada hari ketiga ini kita sudah tahu betul kita mencoba untuk menggunakan pemerayan ya, tempat untuk sebagai aktivitas dari adanya santri-santri tahfidz Quran, dan kita sudah eh, mencoba ruangan maupun fasilitas lainnya, sehingga kita tahu pasti apa yang menjadi kekurangan tempat ini ya, di gedung YPHI lantai atas ya. Menurut saya ada tiga yang lebih utama, yaitu yang pertama adalah tentang keberadaan dari yang sering dibutuhkan, yaitu kamar mandi. Menurut saya kamar mandinya perlu ditambah beberapa unit lagi, setidaknya ada 6 menurut saya ya. Nah, letak dari kamar mandi itu dibagi menjadi beberapa tempat, tidak hanya satu tempat. Kemudian dari tempat yang ada itu bisa diefektifkan lagi, karena menurut saya kamar mandinya masih model lama yang masih agak besaran gitu ya. Jadi perlu agak kecil-kecil ukurannya. Nah, gitu. Kamar mandi yang lama itu kan bisa menampung ya, kalau sekarang ada 2, itu bisa diefektifkan menjadi 4 gitu. Hanya menggunakan layout yang baru gitu ya. Jadi satu kamar mandi yang lama ini bisa menjadi 4 untuk kondisi kamar mandi yang baru, yaitu dilengkapi dengan toiletnya otomatis. Tapi kalau hanya untuk berkamar kecil itu saya rasa kurang begitu manfaat, karena besok akan ada anak-anak yang lebih banyak gitu. Jadi kamar mandi yang dekat sini itu yang sebelah utara ini, pas ini perlu dirubah bentuknya jadi menjadi 4 ya. Kemudian yang atas sana, yang sebelah selatan agak timur itu kan ada 2 juga yang dalam itu ya. Itu ya dijadikan 4 juga gitu. Jadi sudah jadi banyak ya. Dan jadi 8 gitu. Nah, kemudian yang satu lagi itu saya rasa justru ini di sebelah selatan dari pintu gerbang lantai bawah ini ya. Lantai bawah ini kan ada pintu ke selatan ke ruang-ruang itu. Nah, itu ketika masuk lantai agak naik dikit itu sebelah timurnya perlu dibuatkan kamar mandi, sehingga tidak yang butuh tidak harus melintasi ruangan ke timur gitu ya, ya bagian selatan gedung ya, jangan sampai melintasi ke timur. Kalau melintasi ke timur itu jadi ruangan jadi tidak efektif. Nah, harus terganggu dengan jalan orang ke kamar mandi, dan ruangannya menjadi tidak efektif gitu. Jadi lebih baik di tangga ini, sekitar tangga ini dibuatkan 2 kamar mandi. Nah, untuk menyamarkan kamar mandi itu, yaitu kamar mandinya dari arah ini tangga yang baru naik itu baru sebelah timurnya. Nah, dibuatkan kamar mandi itu, cuman karena memakan ruang tempat sebelah timurnya lagi ya, yang termakan itu, maka di depannya dibuatkan seperti tempat satpam itu atau tempat resepsionis itu. Jadi depan ada resepsionis, di tengahnya itu, kemudian yang sebelah selatannya itu baru kamar mandi, walaupun hanya 1 atau kalau bisa 2 kamar mandi. Nah, itu nanti insya Allah lebih efektif, karena dari segi layout tempatnya itu saya rasa paling pas di situ. Nah ini ya, jadi ada 3 yang sudah terkaitan dengan gedung ini. Kemudian menyangkut di gedung yang bukan gedung di masjid, itu yang bagian selatan sebaiknya diberi juga kloset ya, tempat untuk buang air besar, karena rata-rata banyak para tamu ataupun siapa saja itu mengendaki selain air kecil juga air besar gitu ya. Nah, dan juga itu bisa diefektifkan lagi gitu ya. Itu kan satu cukup besar, itu nanti ditata ulang menjadi 2, yang satu mungkin agar lebih nyaman ya, yang satu menghadap ke barat gitu ya, jadi nyambung dengan tempat wudhu yang ada di luar masjid itu, yang di sebelah barat masjid itu kan ada tempat wudhu. Nah, gitu. Jadi itu ada kamar mandi 2 lagi. Kemudian yang ini udah rampung. Kemudian untuk yang di barat masjid itu tempatnya buangan limbah dari berwudhu itu enggak ada. Jadi kalau kita wudhu mengenang di bawah, ini perlu dibuatkan, didesain ulang
sehingga lancar airnya. Demikian ini yang pokok khususnya terkait dengan kamar mandi untuk santri ya. Dan itu ada kebutuhan lain yaitu untuk aula. Aula di sini yang perlu dirubah adalah saklar. Jadi saklar panggung ini jangan sampai harus masuk ke ruang sound system. Cukup di luar sini aja jadinya operasional gampang. Kalau di ruang sound system hanya orang-orang teknis saja yang ngerti letaknya di mana saklar untuk lampu di panggung. Demikian, terima kasih atas pengalaman kita selama 3 hari berada di tempat ini dalam rangka mabit ya. Semoga cerita ini bisa memberikan kebaikan untuk masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.